Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis rohani, Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan lanjutan, follow up setelah Anda menyaksikan atau mendengar pembicaraan kita. Di tengah-tengah pandemi atau pasca pandemi ini, ada begitu banyak pengikut Kristus yang lebih berani mengungkapkan masalah-masalah mental yang mereka hadapi, baik itu kepada para pemimpin gereja maupun juga kepada para pastor, para hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak pastor bingung karena memang tidak diperlengkapi secara cukup untuk menangani masalah-masalah mental ini. Lalu di mana batasnya? Apakah seorang pastor itu sama dengan seorang terapis? Nah, bersama dengan saya ada Ibu Iis Aksa dari Surabaya, seorang rohaniwan dan seorang konselor Kristen. Ibu, selamat datang di Ngopas. Sekali lagi, terima kasih buat waktunya. Apa kabar, Bu Iis? Baik, Pak Kian. Selamat pagi. Puji Tuhan, Bu. Bu, ini pertama-tama, Bu, apakah observasi tadi betul, Bu? Kalau misalnya memang di dalam masa pasca pandemi ini, ada lebih banyak orang Kristen yang ada di gereja-gereja lebih berani untuk mengungkapkan masalah-masalah mental mereka kepada para hamba Tuhan ataukah kepada pemimpin-pemimpin Kristen lainnya. Bagaimana observasi Ibu? Ya, setuju banget. Dan itu menunjukkan bahwa tekanan itu sedemikian besar sehingga mereka nggak tertahankan. Jadi mengatakan, kalau dulu sebenarnya juga permasalahan pergumulan mental ini juga banyak. Hanya mereka merasa bahwa mereka bisa aturlah karena konsep bagi sebagian besar, konsep bahwa konseling, aku punya gangguan emosi, itu kayaknya dosa besar begitu. Jadi akhirnya tidak berani untuk mengekspos atau menyampaikan atau minta pertolongan begitu. Nah, setuju sekali pandemi ini sedemikian rupa sehingga mereka tak tertahankan dan bisa satu sisi itu. Tapi satu sisi yang lain, karena juga media secara global itu tanda kutip rame-rame sharing pergumulan mereka. Jadi akhirnya jemaat juga merasa bahwa itu aku juga dan berani mengatakan gitu. Jadi kelihatannya ada pressure yang positif ya, ada pressure yang mendorong mereka untuk mereka lebih berani lagi mengungkapkan masalah-masalah yang mereka hadapi, atau mereka juga melihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi ini ternyata ini adalah permasalahan mental, begitu ya, yang dulunya dianggap oh ini masalah pribadi saya, tetapi ternyata ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama atau yang melalui masalah yang sama, begitu ya. Betul. Dan satu sisi ini konteks kita atau konteks Indonesia rasanya kau bicara mental itu bicara juga sesuatu yang waduh buruk banget begitu sampai orang nggak berani mengatakan. Nah, kalau akhirnya sekarang berani itu saya lihat aspek kemajuan atau aspek positif untuk orang bisa bicara bahwa itu bagian pergumulan yang sangat natur manusiawi yang ya itu artinya itu bisa terjadi kepada siapa saja, nggak usah harus malu begitu. Setiap orang berproses. Nah, itu satu sisi yang saya juga senang dengan
perkembangan yang baik itu. Wow, Dari puji Tuhan, aspek puji perkembangan Tuhan. yang baik itu. Tapi Iya, permasalahannya bukan bersyukur karena permasalahannya iya, yang makin iya. banyak, tetapi paling tidak awareness atau keberanian orang mengekspos itu yang Iya. saya mensyukurinya. Ya, baik, baik. Ya, terima kasih banyak buat evaluasi dari observasi tersebut. Nah, sekarang Bu, mungkin kebanyakan dari jemaat yang menyadari kalau misalnya mereka mempunyai masalah-masalah mental, the first point of contact, orang-orang yang dicari itu biasanya adalah pemimpin gereja. Betul. Ataukah mungkin Baik. seorang pastor atau seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang ada di gereja. Nah, tentunya hamba Tuhan itu tidak diperlengkapi secara utuh ya, sebagai seorang terapis, sebagai seorang konselor misalnya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat Bu, pendeta itu seharusnya berfungsi sebagai apa kalau begitu di gereja, dan kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin di luar daripada jangkauan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, atau bahkan seorang pemimpin Kristen. Oke, Pak, sebelum saya menjawab itu, mungkin ada sisi yang lain bahwa kalau jemaat di kota besar atau gereja besar, kadang-kadang jemaat tidak langsung datang kepada hamba Tuhan justru, Pak. Oh, ya, 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 ya. Ya, tidak selalu datang atau menjadi alternatif pertama atau menjadi orang pertama justru. Karena tadi, karena konsepnya bahwa aku ini kayak dosa besar atau masalah besar, nggak mau ngomong-ngomong justru. Tapi di kota kecil, karena nggak ada alternatif terapis atau orang lain yang baik yang dianggap bisa menolong. Nah, setuju sekali kalau itu menjadi hamba Tuhan atau rohaniwan itu menjadi tempat pertama untuk sharing. Jadi ada sedikit perbedaan sampai sampai akhirnya ada satu kondisi tertentu. Nah, itu bisa jadi demikian. Oke, jadi tergantung konteksnya juga ya Bu ya kelihatannya ya. Ya. Kalau misalnya di kota-kota besar, di mana ada begitu banyak resources yang bisa dijangkau, mereka mungkin lebih langsung mencari kepada profesional begitu ya. Tetapi kalau di kota-kota kecil atau di gereja kecil, mungkin ini hamba Tuhan menjadi first point of contact begitu ya. Nah, lalu sekarang Bu, pertanyaannya ialah tentunya seorang hamba Tuhan, seorang pastor tidak diperlengkapi tadi seperti yang saya katakan secara utuh sebagai seorang konselor atau sebagai seorang terapis. Lalu di mana batasnya gitu loh Bu? Para pastor itu hanya menangani masalah apa saja menurut Ibu dan apa saja yang harus sudah mulai dialihkan kepada profesional? Ya, ya. Pak, ya saya senang dengan pertanyaan yang penting ini karena ya karena perlu kejelasan, karena perlu kejelasan. Betul. Karena kalau tidak jelas itu juga akan merugikan banyak orang, gitu, melelahkan banyak orang. Nah, saya ingin mulai dengan pemahaman tentang pastor itu seperti apa. Dan dari sekian banyak ayat Alkitab, saya mengutip dari Yeremia 3 ayat 15 itu bicara tentang bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat gembala sesuai dengan hatiku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian mereka akan mengembalakan dengan pengetahuan, pengertian. Oh, luar biasa ini. Jadi Yeremia 3:15 ini mau menegaskan ada aspek bahwa gembala itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan, plus tidak sembarang mengembalakan, tetapi juga dengan pengetahuan yang cukup dan pengertian yang cukup. Pengetahuan-pengertian ini sangat luas, bicara tentang keutuhan manusia. Jadi kalau bicara keutuhan, bicara tentang juga kejiwaan seseorang, mental seseorang, seperti itu. Itu konsep gembala yang Yeremia. Dan satu sisi lagi saya mengutip dari definisi dari TB Joshua yang mengatakan, TB Joshua yang mengatakan bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang mendalam atau krusial dari Allah untuk memberikan penegasan tentang dosa. Ini menurut saya definisi ini unik gitu karena menarik sekali, penegasan tentang dosa karena dunia nggak menegaskan itu. Dan yang kedua adalah memberikan peneguhan iman dan penghiburan. Jadi ketiga aspek ini. Apa
Apakah kemudian ketika aspek ini bicara tentang masalah rohani saja? Tidak, pada arti pada intinya tidak, karena itu bicara tentang dosa yang bisa merambah kemana-mana, termasuk bagaimana mental, bagaimana fisik, dan bagaimana cara orang berespon terhadap kondisi hidupnya. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi kelihatannya di satu pihak memang masalah-masalah rohani itu, tapi sebetulnya masalah yang bisa diadres oleh seorang pastor itu lebih luas daripada itu. Tetapi tentunya Betul. tidak menjadi seorang yang memang ahli di dalam menangani hal tersebut, begitu ya. Ya, ya, ya. Dan ya, betul. Dan tentunya ada masalah-masalah tertentu yang di luar jangkauan daripada seorang pastor. Jadi sekarang masalahnya bagaimana, Bu? Secara praktek ini memilah-milahnya, Bu. Yang mana ketika seorang pastor sadar bahwa, oh oke, saya masih bisa menangani masalah ini, tetapi yang mana seorang pastor harus sadar juga kalau misalnya dia tidak bisa menangani masalah itu dan dia harus mengalihkan masalah itu kepada seorang yang ahli, begitu, Bu. Silakan, Bu. Ya. Thank you, Pak. Tapi sorry, saya sebelum menjawab bagian itu, saya ingin sedikit mundur gitu. Jadi seorang hamba Tuhan itu memang perlu memahami atau punya wawasan keduanya. Kalau seandainya ada orang yang merasa bahwa gini, hamba Tuhan, masalahku adalah atau tugasku adalah hanya berdoa, begitu ya, hanya berdoa, pimpin PA untuk hal-hal seperti itu. Itu sebuah kerugian, begitu. Kerugian bagi hamba Tuhan jika tidak aware atau paling tidak tahu bagaimana berespon terhadap kondisi jemaat yang bermasalah secara psikologis juga. Karena seringkali justru itu pintu masuk seseorang itu berjumpa dengan Tuhan, kalau dia belum sungguh dalam Tuhan, atau betul-betul encounter with God-nya itu membuat dia mengalami pertumbuhan iman di tengah kelemahan-kelemahan psikologisnya. Nah, jadi itu penting. Tetapi setuju sekali yang pertanyaan Pak Kian bahwa bagaimana kita bisa membedakan atau perlu membedakan. Maka silakan, Bu. Oke. Jadi masalah seperti apa yang memang bukan jangkauannya gitu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah masalah yang termasuk di luar jangkauan seorang pastor atau pelayanan rohani adalah masalah yang berkaitan dengan fisik, sakit penyakit. Memang bukan begitu. Dan psikologis yang berat yang membutuhkan terapi dari psikolog atau psikiater atau berkaitan dengan obat. Jadi sekali lagi saya bukan jadi kayak rancu atau seperti apa. Di awal saya mengatakan hamba Tuhan perlu tahu gitu, tetapi dia tahu itu seperti apa gitu. Maka kuncinya adalah kalau itu memang sudah rasa atau sudah aware bahwa itu bukan bagiannya gitu. Kalau misalkan jemaat ngomong, aduh Pak Pendeta, kepala saya pusing ini, gitu misalkan gitu. Kan tentu saja tidak langsung cepat-cepat berkata, wah itu urusan dokter. Bisa kan tidak begitu kan? Bisa memberikan pelayanan untuk memberikan nasihat arahan atau semacam itu begitu. Tetapi yang menjadi kunci itu bukan jangkauan kalau itu memang berkaitan sakit penyakit yang sangat serius dan psikologis yang sangat berat. Nah, ukuran berat atau ini seperti apa begitu ukuran berat. Nah, ada beberapa kunci memang untuk yang disebut dengan ini berat dan tidak perlu untuk menjadi kesusahan pastor atau seorang rohaniawan begitu. Iya. Dan memang ini sangat tricky sekali, Bu, kelihatannya ya. Bagi seorang pastor ini jadinya yang mana ini yang bisa ditangani, yang mana yang di luar menjadi jangkauannya. Tadi yang Ibu katakan sangat menarik sekali. Di satu pihak bukannya berarti dia angkat tangan terhadap semua masalah, terhadap satu masalah misalnya, tetapi paling tidak dia tahu di mana skopnya gitu ya. Di mana dia bisa masuk dan di mana dia sudah bisa katakan bahwa itu saatnya untuk pergi kepada orang yang lebih ahli atau mungkin kepada orang yang lebih mengerti mengenai masalah ini gitu ya. Betul sekali.
Ya, dan itu tentunya dibutuhkan sensitivitas daripada seorang pastor, Bu. Benar banget, benar banget. Ya, jangan sampai nanti terlalu banyak alasan, terlalu banyak alasan rohaniawan tidak melayani jemaat karena merasa itu bukan bidangku, gitu. Iya, iya, iya. Jadi di satu Ekspektasinya pihak akan tidak. sama begitu. Betul, di satu pihak ini bukan ya hal yang mudah untuk hanya keluar dari masalah yang dihadapi, tetapi di lain pihak juga tahu bahwa di mana batasnya ya. Nah memang ini suatu hal yang perlu sekali hikmat bijaksana daripada seorang Ya, pastor. ya. Lalu ketika kita bicarakan mengenai bagaimana seorang pastor harus mulai tahu bahwa oke, masalah ini bukan masalah saya atau di luar jangkauan saya, lalu apa yang harus dia lakukan, Bu, untuk merujuk kepada mereka yang ahli? Apa yang harus dilakukan oleh pastor di dalam menangani masalah-masalah yang khusus dan berat ini, boleh dikatakan? Ya. Ya, ya. Jadi paling tidak saya simpulkan atau paling tidak atau kerucutkan dengan dua hal begitu. Yang pertama, jika masalah jemaat itu tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, betul-betul bukan bidang. Tapi kalau seorang rohaniawan latar belakangnya adalah dokter umum misalkan, atau latar belakangnya konselor misalkan, nah itu adalah berarti dia punya kapasitas, punya kompetensi untuk menolong dalam bidang-bidang itu. Kecuali kemudian jemaat ini mengatakan bahwa sakitnya kok rasanya agak agak serius, sudah USG ternyata ada cancer misalkan. Nah, itu segera bahwa memang betul-betul ini bukan bidangnya, dan kesadaran bahwa ini bukan bidang keilmuan itu yang perlu bijaksananya seorang rohaniawan untuk segera merujuk. Tapi ada yang semacam ini, atau ada yang punya pengalaman bahwa merasa dia sudah punya gitu, atau di kota kecil dia merasa bahwa ya di kota kecil dia semua urusan tadi itu gitu, semua urusan jemaat nanyanya ke pendeta, jadi pendeta dianggap ya Superman gitu, jadi apa-apa nanya. Tahu segalanya. Jadi akhirnya proses konseling, kondisi apapun proses konseling dilakukan begitu. Tetapi itu bisa jadi akhirnya proses pelayanan itu sudah lama, tapi tidak segera selesai, dan itu justru kemajuannya tidak signifikan, akan merugikan pasien itu sendiri, jemaat itu sendiri, klien itu sendiri, karena ini di konseling sudah setengah tahun nggak ada kemajuan sama sekali, dan itu juga secara psikologis bagi rohaniawan juga kelelahan yang nggak perlu, menurut saya. Kelelahan yang tidak perlu. Iya, jadi ini efeknya dari dua pihak begitu ya. Satu pihak bagi jemaat juga tidak ada sebuah perkembangan, tetapi juga bagi si rohaniwan juga merasa bahwa wah, dia betul-betul sudah invest waktunya, sudah berikan waktunya, dan bahkan dia sampai lelah juga menangani satu masalah yang berkelanjutan ini, tetapi tidak ada sebuah perkembangan begitu ya dari permasalahan tersebut. Jadi itu mungkin salah satu indikatornya, Ibu ya, dengan mengatakan bahwa oke, it's time sekarang untuk pergi ke orang lain begitu ya, yang lebih ahli atau seorang yang lebih berpengalaman di dalam menangani masalah ini. Tadi menarik Ibu katakan bahwa ada rohaniwan yang mempunyai latar belakang misalnya sebagai seorang konselor ataukah mungkin seorang dokter, dan itu adalah sesuatu yang bisa menolong tentunya para jemaat, termasuk juga di dalam masalah-masalah mental ini seperti kita lihat ya. Jadi di dalam hal-hal tersebut menurut Ibu nyaman kalau misalnya seorang pendeta misalnya mempunyai latar belakang sebagai seorang konselor untuk dia bisa menangani masalah-masalah kejiwaan yang kronis atau yang berat ini? Ya, kalau saya melihatnya jadi begini. Rohaniawan dipanggil secara khusus bicara tentang isi hati Tuhan. Bicara tentang penegasan dosa, peneguhan iman, penghiburan. Jadi
Aspeknya adalah masalah rohani yang memang menjadi sangat serius, menjadi dasar dari semuanya. Mau sakit apapun, kerohanian tetap dijaga, begitu. Kalau mental saya apapun, perhatian kepada masalah rohani harus jadi yang utama dan tidak boleh tergeser. Nah, tetapi kalau rohaniawan itu punya latar belakang lebih yang Tuhan kasih lebih tadi itu dokter, terus kemudian konselor, dia memang bisa menangani, tetapi masalah rohani tidak boleh menjadi tergeser. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia perlu juga untuk memikirkan bahwa tim mana yang memang di gereja itu atau di tempat itu dia bisa membagi tugas. Jadi kalau ada rohaniawan yang memang dia latar belakangnya magister konseling misalkan, mungkin dia memang concern di situ. Nah, konsep atau pembinaan masalah rohani ini harus ada yang pegang, karena ada rohaniawan yang memang multi talent gitu ya. Jadi talent itu kan banyak. Ini bisa, itu bisa. Khotbah bagus, pengembalaan bagus, konseling bagus, lurus seperti apa begitu. Nah, maka itu yang perlu menjadi satu tim begitu. Iya, baik. Jadinya ini memang sekali lagi ini cukup kompleks dan sekali lagi membutuhkan sebuah sensitivitas daripada seorang hamba Tuhan. Dan juga tahu kapasitasnya begitu ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia menghadapi masalah-masalah tersebut dan bagaimana dia melihat ini semuanya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan masalah yang dihadapi juga gitu ya Bu ya. Dan memang ini sekali lagi ini masalah yang nggak mudah. Nah, lalu Bu, kalau begitu Bu, kira-kira hal-hal apa yang bisa dimiliki atau yang harus dibekali kepada seorang hamba Tuhan, paling tidak agar dia bisa menangani begitu ya masalah-masalah yang belum terlalu berat begitu Bu, masalah-masalah mental yang belum terlalu berat. Jadi apa yang harus dia miliki, konsep apa gitu loh Bu, yang harus dia mengerti mengenai ketika dia menghadapi masalah-masalah mental tersebut. Menurut Ibu bagaimana? Ya, itu bekal ya, tapi sebelum sampai ke bekal, saya ingin memberikan tambahan statement tentang bagian ini bahwa rohaniawan kita, hamba Tuhan, konselor juga, saya juga konselor, nggak boleh sok tahu. Kalaupun dia merasa aku punya bekal, misalkan punya bekal konseling dan seterusnya, tapi sebenarnya ada kasus-kasus yang kadang-kadang itu sedemikian unik yang tidak dipahami karena bisa kecampur-campur kan ya Pak, antara ini masalah rohani, kerasukan setan gitu kan Pak ya. Ini kerasukan setan, kemudian ini ternyata masalah psikologis histeria gitu. Nah, hal-hal itu tuh perlu dipahami. Kalau tidak jelas jangan mengatakan, karena saya ketemu kasus yang seperti itu, sangat kasihan jemaatnya. Pendetanya mengatakan bahwa ini gangguan setan, begitu. Di kota kecil, daerah jauh, memang kota kecil sekali, daerah jauh sekali. Tapi kemudian ya singkat cerita sampai kemudian dari teman-teman gitu, akhirnya sampai ke saya di Surabaya. Dan ternyata nggak ada berkaitan dengan gangguan jiwa atau gangguan setan, sebenarnya enggak. Itu hanya karena masalah ternyata ada gigi susu, itu nekannya ke syaraf di otak. Dan otak syaraf di otak. Dan karena menekan syaraf di otak sehingga ada bagian otak pendengaran. Jadi suaranya berdenging terus. Karena berdenging terus, maka dia sering ngomong sendiri, nyanyi sendiri, teriak-teriak sendiri, untuk mengurangi suara dengingan yang menggelisahkan. Nah, itu yang kemudian pendetanya bilang, oh itu mungkin gangguan jiwa atau kerasukan setan. Itu yang bilang pendetanya. Keluarganya susah setengah mati, ternyata enggak. Sampai singkat cerita sampai Surabaya, saya bilang cek kesehatan lengkap. Setelah
gigi susunya dioperasi, Hmm. sembuh, sehat Hmm. semua aspek. Yap, yap. Jadi ini kelihatannya banyak sekali hubungannya ya Bu ya antara fisik, psikis, dan juga mungkin rohani kelihatannya nih. Dan Ya, seorang ya, hamba Tuhan memang harus betul-betul jeli begitu untuk ya, mengetahui ya, ya. masalahnya ini yang mana dan harus tahu boleh dikatakan jasmani dan rohani kelihatannya nih Bu. Dan juga secara psikis. Lalu Bu, kira-kira bekal-bekal Ya, apa yang bisa bekalnya Ibu apa Ibu begitu? berikan? Dengan kisah ini saya Heeh. ingin men-sharingkan, jadi kita hamba Ya. Tuhan perlu memahami, mempelajari semua konsep umum lah, supaya Ya. tadi tidak sampai ya ini memang di desa kota kecil itu jadi Ya. akhirnya mungkin terlalu sempit, jadi perlu punya konsep yang umum tentang Ya. tadi masalah-masalah umum juga berkaitan Ya. dengan psikologis begitu. Paling Ya. tidak Ya. psikologi psikiatri itu dipahami. Apa bedanya Hmm. psikolog dan psikiater? Paling tidak Hmm. tahu itu begitu. Misalkan Ya. masalah fisik dan kerasukan, ya paling tidak tahu secara umum supaya tadi tidak terlalu cepat menyimpulkan yang membuat Ya. orang keluarga itu susah luar biasa. Oh, susah Hmm. sampai macam-macam karena pendetanya yang ngomong, karena pendeta yang ngomong, jadi percaya 100% begitu. Padahal Ya. itu misleading, misleading. Ya. Ya. Jadi perlu bekal semacam itu. Ya. Kemudian Baik. juga seperti tadi perlu melatih kepekaan untuk membedakannya masalah Hmm. kerohanian gitu, kelahiran baru, Hmm. masalah kecanduan dan Hmm. seterusnya, gitu Pak. Baik ya. Jadi tadi seperti Ibu katakan ya, memiliki sebuah konsep umum begitu ya. Kalau bisa terhadap semua ilmu. Jadi ada sebuah integrasi boleh dikatakan dari semua ilmu ini. Paling tidak tahu kalau misalnya oke, masalah-masalah seperti ini berhubungan dengan psikologis, masalah-masalah ini mungkin ada kemungkinan dari fisik juga, dan yang mana mungkin yang kita boleh sebut sebagai kerasukan setan atau masalah-masalah rohani. Terus kemudian Ibu bicara juga tadi mengenai bagaimana seorang pastor harus diperlengkapi gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan Ya, tersebut ya. Dan kepekaan tentunya penting. ya. Tentunya kepekaan ini harus dibarengi dengan pengalaman juga ya Bu ya. Iya, betul, betul. Jadi akhirnya untuk menambahkan kepekaan begitu, mau nggak mau perlu tim kerja. Karena kita nggak bisa sendirian, nggak bisa melihat itu gitu Ya. sendiri begitu. Ya. Karena Ya. keterbatasan. Jadi kalau misalkan, wah mestinya rohaniawan perlu tahu semua, mungkin mereka sudah stres duluan Pak, begitu. Wah ini urusan pengembalaan jemaat belum, tapi mesti bekalnya banyak sekali misalkan. Apa itu membuat mereka jadi stres duluan? Iya, memang itu realitanya, tapi untuk mengatasi itu dengan cara bentuk tim kerja begitu. Jadi hamba Tuhan seluruhnya atau pengurus atau teman ada jemaat yang jadi dokter misalkan, nah itu menjadikan satu tim untuk bisa mendiskusikan jika memang ada kasus-kasus tertentu. Tentu saja ini memang agak sensitif, ada pro kontra, tetapi saya lebih memilih bahwa pentingnya tim yang kemudian punya komitmen untuk tidak membocorkan begitu, tidak membocorkan masalah jemaat kepada pasangan juga. Seringkali majelis atau tim ini cerita sama istrinya, nah istrinya cerita sama anaknya, nah, itu kasus itu saya temui juga begitu. Tapi paling tidak untuk mengatasi ini adalah kita kerja tim. Ya, dan ini tentunya dibutuhkan sebuah kepercayaan, sebuah tim kerja yang baik, dan juga untuk tahu kalau misalnya oke, ini adalah permasalahan yang kita hadapi bersama-sama dan kita mau membantu orang ini atau orang itu supaya bisa keluar dari permasalahan yang kompleks seperti ini gitu ya. Ada lagi Bu bekal yang lain Bu yang Ibu pikir penting? Ya, bekal yang lain juga kalau jika memungkinkan itu pastor perlu memiliki wawasan tentang misalkan masalah keuangan. Kan sekarang ini kalau di Indonesia ini kan sekarang sangat banyak tentang investasi bodong ya Pak.
Iya, iya, iya. Aduh, kasihan sekali, kasihan Mm, sangat. Seperti trading seperti itu. Saya ketemu mm, anak muda yang sampai habis, oh ini orang anak muda baru alumni baru lulus habis ratusan juta karena itu. Nah, mm, ini apa gitu? Ini sebuah realita. Jadi dia stres sekali, dia sangat stres. mm, Jadinya karena itu ini realita bahwa memang ternyata hamba mm, Tuhan ini perlu tahu banyak masalah itu, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah pergumulan-pergumulan relasi suami mm, istri, belum lagi masalah mm. apa gender ya Pak ya, sekarang lagi Iya, musim tanda kutip lagi marak luar biasa. Ini ternyata banyak aspek gitu yang perlu iya. dipahami oleh para pastor, para gembala untuk menolong jemaatnya. Dan juga pelayanan boleh dikatakan yang holistik jadinya ya Bu ya. Ini Betul, ya, bukan ya. jadi seorang hamba Tuhan itu bukan hanya bicara soal rohani, tetapi dia juga harus tahu punya pengetahuan mengenai masalah psikologis, masalah mental yang lainnya, masalah fisik juga, psikis juga, dan tentunya ini membutuhkan sebuah investasi waktu untuk belajar dan belajar lagi bagi seorang hamba Tuhan kelihatannya. Nah, kalau Ibu ada saran-saran ya di dalam khususnya masalah-masalah mental ini, Bu, yang perlu diketahui gitu, secara mudah, secara rumusan yang sederhana bagi seorang pastor untuk dia ketika dia menangani satu masalah, contohnya kita mungkin kita katakan saja misalnya masalah ada seorang yang merasa mungkin dia pusing, selalu pusing begitu ya, setiap hari dia datang kepada seorang pastor. Kira-kira langkah sederhana yang paling sederhana yang harus dilakukan oleh seorang pastor itu menurut Ibu apa? Ya, selain tentu saja untuk mendoakan dan seterusnya untuk mengingatkan Ya, mereka untuk disiplin rohani jemaat. Tetapi ya, itu pasti, tapi yang urutan yang ya. pertama adalah ngecek kesehatan. Hmm, Jadi hmm, ketika kok saya pusing terus ya hmm, Pak, hmm, kenapa ini? hmm, Maka hmm, urutan yang pertama adalah cek ke dokter. Jadi hmm. urutannya ke dokter umum dulu. Dokter Ya, umum ngomong apa? Begitu. hmm, Kalau ya, bisa check up kesehatan itu hmm, dulu yang penting. ya, Kayak tadi jangan sampai hanya ternyata gigi susu saja bisa sampai ke gangguan jiwa. Jadi cek ya, kesehatan. Dokter ngomong apa? Setelah hmm, dokter ngomong apa, ternyata oh nggak ada apa-apa. hmm, Datanglah kepada seorang konselor atau ya, psikolog. Konselor hmm, psikolog itu menurut saya bisa sejajar, bisa hmm, barengan untuk hmm, mengetahui analisa. Ini hmm, psikologisnya seberat apa hmm, supaya tidak hmm, terlalu cepat juga ke psikiater sebenarnya. Kenapa? hmm, ya, Karena kalau ya, sudah kalau di Indonesia orang kalau ke psikiater tuh masih rasanya apa ya kayak buruk banget begitu ya. rasanya Malu ya kok Bu ya. iya iya masih Ya, rasanya kok gangguan jiwa gitu loh. Jadi hmm, saya biasanya lebih mengarahkan untuk ya sudah datang aja ke psikolog atau konselor Kristen untuk paling nggak hmm, dibantu analisa. Nah hmm, setelah hmm, itu hmm, psikolog dan konselor itu yang kemudian mengarahkan ke psikiater jika memang dibutuhkan. hmm, Kalau tidak, yaitu proses konseling yang perlu ya, dilakukan. Nah, sementara itu, pendeta atau rohaniawan menjadi hmm, penting untuk tahu progresnya. hmm, Apa ternyata apa? Karena hmm, kadang-kadang atau banyak aspek hmm, waktu proses konseling itu ternyata akarnya itu dosa. hmm, Ada kebiasaan buruk yang belum diakui atau hmm, punya dosa yang tersembunyi ternyata. Jadi hmm, kadang-kadang psikolog juga nggak melihat karena psikolog melihatnya hanya psikologis, tidak lihat hmm, aspek itu begitu. hmm, hmm, Jadi hmm, akhirnya proses yang dilakukan oleh si jemaat pendeta perlu tahu untuk melihat aspek-aspek. Jadi kita berjalan bersama-sama dan mau nggak hmm, mau pemuritan nggak boleh lepas karena itu nanti ya, masuk proses pemuritan akan melihat kejelian-kejelian untuk melihat aspek-aspek dosa sebagai sumber sakitnya itu ternyata masalah hmm, psikologis itu.
jadi psikologis karena sebenarnya akarnya dosa. Seperti itu. Tapi memang jadi kompleks ya, mungkin kita bisa bicara di aspek-aspek yang lain, tapi secara umum jadi seperti itu kalau di waktu singkat ini. Baik, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ini pun juga sudah memberikan, saya yakin memberikan sebuah terobosan kepada para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan, karena terus terang ada banyak yang tidak tahu langkah pertama apa yang harus dilakukan, dan kemudian setelah itu apa, dan bagaimana tindakan selanjutnya begitu ya harus dilakukan. Tapi ini betul-betul membantu, dan saya yakin dan percaya juga ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik daripada para hamba Tuhan yang menyaksikan ini atau mendengarkan ini, dan kita berharap nanti tentunya ada interaksi dari hamba Tuhan dengan Ibu Iis mungkin di waktu yang kemudian. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari para hamba Tuhan yang menyaksikan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video Anda di sini. Ibu, sebagai final remarks, Bu, kita bicara mengenai pastor, apakah pastor seorang terapis. Kalau Ibu bisa kasih final remarks, satu kalimat terakhir, Bu. Kira-kira apa, Bu? Satu kalimat saja. Tugas hamba Tuhan memang tidak sederhana. Sangat berat, sangat kompleks. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita layani luar biasa dan sanggup menopang. Mari para hamba Tuhan, bersama saya juga, mari makin dekat dengan Tuhan, sumber segala kekuatan dan hikmat. Dan hikmat. Tuhan Amin. menolong kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bu Iis buat waktunya, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa membicarakan hal ini. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa, dan kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan biar bisa memiliki hikmat bijaksana dari Tuhan, terutama di dalam menghadapi masalah-masalah ini. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh membicarakan mengenai satu masalah yang unik ini ya Tuhan, yang dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kami boleh memiliki hikmat bijaksana dari Tuhan, untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat kami yang diperhadapkan kepada kami. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan boleh bekerja melalui kehidupan kami boleh menggantungkan diri kepada Tuhan, dan kami boleh juga ya Bapa meminta hikmat Tuhan dari Tuhan, yang juga diberikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami untuk membantu kami boleh melayani tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.